Pernah gak sih kamu gak pernah bisa menyelesaikan suatu konflik batin yang ada di dalam diri kamu sendiri dan justru malah semakin membuat itu rumit? Akibatnya kamu menjadi stres. Kamu pastinya bingung kenapa punya sikap seperti ini. Halo, aku Amelia Rosa Agustina. Aku akan menjelaskan bagaimana alam bawah sadar membentuk kepribadian manusia berdasarkan teori psikoanalisis Sigmund Freud. Let's go. Nah, masalah seperti yang tadi aku jelaskan itu sebenarnya sudah pernah disinggung oleh tokoh psikolog asal Austria yang bernama Sigmund Freud. Di video ini, aku akan menjelaskan kenapa sih kita itu tidak bisa menghadapi kenyataan dengan baik berdasarkan teori dari Sigmund Freud. Oke, sebelum lanjut lebih dalam lagi dan barangkali mungkin teman-teman di sini belum tahu siapa itu Sigmund Freud, aku akan menjelaskan sedikit background dari Sigmund Freud. Jadi Sigmund Freud ini adalah salah satu bapak psikolog asal Austria yang lahir pada tahun 1856. Beliau ini dikenal sebagai bapak aliran psikoanalisis, jadi aliran yang memang masih sangat populer di era sekarang dan juga masih banyak digunakan oleh para psikolog dan juga terapis. Ini adalah salah satu aliran psikologi klasik. Apa itu aliran psikoanalisis? Aliran psikoanalisis bilang bahwa setiap manusia itu punya pikiran, perasaan, keinginan, dan juga ingatan yang tidak kita sadarin. Jadi, setiap manusia itu memiliki alam bawah sadar. Siapa tahu manusia itu dipengaruhi langsung oleh alam bawah sadar itu sendiri. Psikoanalisis percaya bahwa semua tingkah laku yang kita lakukan itu memang dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu sendiri adalah pendorong tingkah laku yang kita lakukan. Seperti kita mau makan apa, kita mau nafsu dengan siapa, atau kita mau melukai siapa. Kalau kata Sigmund Freud sih, itu dipengaruhi oleh alam bawah sadar kita. Pada tahun 1923, Sigmund Freud berhasil mengembangkan struktural model yang biasa kita sebut dengan bongkahan S. Yang pertama, sadar atau conscious. Yang kedua, presadar atau preconscious. Dan yang terakhir adalah unconscious atau tidak sadar. Menurut Sigmund Freud, kepribadian manusia itu memiliki 3 komponen yang saling berdinamika di dalamnya. Yang pertama, id. Yang kedua, ego. Dan yang terakhir, superego. Ketiga komponen itu saling berdinamika di dalam kepribadian manusia. Jadi di dalam diri manusia itu tidak hanya terdapat satu komponen, tetapi terdapat 3 komponen yang saling berdinamika. Apa itu id? Id terdiri dari insting, impuls, dan juga drive. Id ini bersifat primitif. Id ini adalah dorongan yang berasal dari dalam diri kita, yang mempunyai peran semacam insting atau nafsu paling dasar yang berada dalam alam bawah sadar diri kita. Id tidak peduli terhadap nilai, norma, aturan, atau batasan yang ada dalam masyarakat. Kebutuhan id itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu agresi, yang kedua adalah seksual. Kebutuhan agresi itu seperti kebutuhan menyerang, kebutuhan untuk melukai orang, kebutuhan untuk melukai diri sendiri. Kemudian untuk kebutuhan seksual itu kebutuhan lapar, kebutuhan seksual, dan lain sebagainya. Yang kedua ada superego. Superego itu adalah aturan dan juga batasan mana yang benar dan mana yang salah. Kalau tadi kita ngebahas soal id yang isinya adalah nafsu dan dorongan insting yang tidak mengenal norma, aturan, batasan, dan juga peraturan di masyarakat, sekarang kita akan membahas mengenai superego, di mana superego sendiri itu adalah nilai dan juga norma yang kita pegang di dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Superego itu terbentuk dari perkataan orang tua, hukum yang ditegakkan, aturan yang berlaku di masyarakat, dan lain sebagainya. Kenapa? Ya karena memang kedua komponen ini tidak bisa menyatu dan saling berlawanan. Id memiliki tujuan untuk memenuhi nafsu dengan cara apapun, sedangkan superego bertujuan untuk menegakkan hukum, norma, dan aturan yang ada dalam masyarakat. Jadi kedua komponen ini tidak bisa menyatu dan saling berlawanan. Ini yang mengakibatkan adanya pertentangan atau perlawanan konflik secara batin. Kita sudah ngomongin soal id, kemudian superego. Yang terakhir adalah ego. Nah, ego ini adalah jembatan penghubung antara id dan juga superego. Jadi, ego ini ada di tengah-tengah antara id dan juga superego. Pertanyaannya, apakah id itu selalu harus kita wujudin? Apakah kemauan itu selalu berdasarkan dan juga selalu sesuai dengan peraturan yang ada di masyarakat?
Jawabannya adalah berdasarkan ego. Karena pada kenyataannya kita menyesuaikan diri itu dengan kenyataan komponen ego. Ego adalah penghubung atau jembatan antara id dan juga superego. Dia menjadi penengah antara mana yang baik dan mana yang salah.